Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jemaah yang kami hormati dan Allah muliakan, kembali puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungannya. Dan juga kita tahu bahwa amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari selain bulan Dzulhijjah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kita insyaallah pada kesempatan ini akan mengetahui tentang amalan-amalan apa saja yang harus kita utamakan, yang harus kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Yang pertama adalah puasa. Ya, puasa ini disunahkan kepada kita dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ketaatan, untuk memperbanyak amal soleh. Maka salah satu amalan soleh yang paling utama, yang paling banyak pahalanya itu adalah puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Allahu berkata Allah, kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan anak-anak Adam itu untuk mereka, kata Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu begitu besar sekali sampai Allah sendiri yang menjanjikan, ya, yang menjamin balasannya, yang menjamin pahalanya. Dan juga di dalam hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah semata-mata karena Allah, ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari siksa neraka selama 70 tahun. Bayangkan, orang yang puasa satu hari semata-mata karena Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut 70 tahun dari siksa api neraka. Dan juga puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Abu Daud, ya, anba di azwajin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa puasa 9 hari di hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga puasa Asyura, dan juga puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu Ayyamul Bait. Dan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang melaksanakan puasa, ya tentunya ada beberapa sahabat juga yang mengikuti jejak Rasul yang melakukan puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Umar. Dan juga mungkin dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama dan yang lainnya juga melakukan puasa 9 hari di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan lain-lain sebagainya.
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Dan termasuk hadirin, jangan pernah kita lewatkan, jangan pernah kita lalai untuk melaksanakan puasa di hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah, karena pahalanya ini sangat besar sekali, di mana pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu." Puasa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Dan kalimatnya ini umum. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kalimatnya umum, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, artinya bisa jadi ini adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa Arafah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, ya, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana dengan orang yang sedang melaksanakan haji, yang sedang wukuf di Arafah? Apakah mereka juga dianjurkan dan disunahkan untuk berpuasa? Maka untuk yang berhaji dan berwukuf di Arafah, maka mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa, karena mereka sudah memiliki keutamaan, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah, ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak berpuasa saat Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Jadi pernah dulu para sahabat berdebat, gitu kan, berselisih. Mereka bingung, ini Rasulullah SAW di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah ini puasa atau tidak, gitu kan. Karena pahala puasa di hari Arafah ini sangat besar sekali, sehingga mereka bertanya-tanya, Rasul ini puasa atau tidak, ya. Maka Maimunah, ya, mengirimkan 1 wadah susu kepada Rasulullah SAW, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang wukuf, dan ternyata Rasul ambil susunya, kemudian Rasulullah SAW minum. Maka terbuktilah, ya, akhirnya yang para sahabat yang berdebat itu, mereka menyaksikan dengan kepala mata mereka sendiri, ya, bahwa Rasulullah SAW ternyata tidak puasa. Jadi puasa ini dianjurkan dan disunahkan untuk orang-orang yang sedang tidak berhaji dan tidak berwukuf. Kedua, amalan utama yang harus kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak dzikir dan takbir, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Dan menurut para jumhur ulama, ya, ayyamin ma'lumat, ya, ini ditafsirkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan tafsiran Abdullah ibnu Abbas, punya Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Jadi Allah menyuruh kepada kita semua di 10 hari pertama Dzulhijjah ini untuk memperbanyak dzikir kepada Allah, untuk memperbanyak membaca takbir, tasbih, tahlil, tahmid, ya. Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'dhamu indallah, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihil amalu fihinna, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah ketika dilakukan di dalamnya, min hadhil ayyamul asyr, dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perintahnya apa? Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini minat tahlil, dari membaca tahlil kalimat la ilaha illallah, wat takbir, dan perbanyaklah membaca takbir kalimat Allahu akbar,
wa tahmid, dan juga tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbiran. Dan Abdullah bin Umar juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya yakhrujani ila suq, mereka keluar ke pasar gitu kan. Fi ayyamil ashri yukabbiran, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yukabbiran, maka mereka bertakbir dan menjaharkan takbirnya. Wa yukabbiran nasu bitakbirihima, kemudian orang-orang yang berada di pasar pun mereka bertakbir dengan takbirnya Abdullah bin Umar dan takbirnya Abu Hurairah. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfana filah, dan Muhammad bin Ali juga bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah setelah salat sunnah. Ini adalah amalan yang kedua yang harus kita perbanyak adalah berzikir, bertahlil, bertahmid ya. Karena zikir ini juga merupakan amalan yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalimat la ilaha illallah ya. Kalau seandainya dalam hadis ya, itu kan pernah Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Wahai Allah, ajari aku sesuatu doa yang dengan doa tersebut aku bisa mengingatmu sekaligus berdoa kepadamu. Ya, maka kata Allah, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadza. Semua makhlukmu, semua hambamu ya Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, aku ingin yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di sebelah timbangan, ya. Sedangkan langit beserta 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya, ya, diletakkan di sebuah timbangan yang lain, gitu kan? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka itu akan berat kalimat la ilaha